menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Saya ingin mengajak Anda untuk membaca bersama-sama nanti ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13, Yohanes pasal yang kedua, demikian firman Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci dapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Penukar-penukar uang duduk di situ, yang membuat cambuk dari tali. Lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bersama-sama orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci, akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya dan istri ke Beijing untuk pertama kalinya mengunjungi Tsinghua University School of Management untuk rapat dengan para dosen di sana. Dan setelah itu kami mengambil beberapa hari untuk melihat kota Beijing. Dan kami tahu itu dekat dengan National Day mereka 1 Oktober, saudara. Yang kita tidak antisipasi adalah betapa banyak sekali orang yang luber di kota itu. Seakan-akan semua orang dari berbagai macam kota itu datang ke Beijing untuk merayakan National Day di sana, sehingga jalan yang begitu besar penuh sesak dengan orang dan harus berdesak-desakan untuk jalan dari satu poin ke poin berikutnya. Saudara, tidak seperti saya, orang-orang Yahudi ketika kita membaca di Yohanes pasal yang kedua ini, tahu persis apa yang mereka akan lihat dan ekspektasi dan harapkan di Yerusalem, di kota Allah tersebut ketika mereka datang ke festival yang dinamakan Passover atau Paskah di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Saudara, jangan lupa Passover itu adalah hari 1 dari 3 festival terpenting orang Yahudi yang dirayakan setiap tahun. Hari yang penting untuk memperingati malaikat maut itu datang di Mesir, saudara, dan mendatangkan kematian bagi setiap anak sulung orang Mesir, kecuali anak sulung orang Israel ketika ada darah yang dibubuhkan di pintu rumah mereka. Kemudian mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir. Nah, ini yang diperingati di dalam Passover setiap tahun oleh bangsa Israel. Dan mereka datang dari berbagai area di kerajaan Roma itu ke kota Allah, ke Yerusalem. Jadi pada waktu mereka datang, mereka akan melewati gunung Olive itu, dan dari atas itu mereka bisa melihat, saudara, temple bait Allah di Yerusalem itu yang besarnya kira-kira seperti lapangan sepak bola hari ini. Begitu besar, begitu megah. Dan the temple of God itu, saudara, kalau Anda lihat itu memiliki 4, dibagi menjadi 4 bagian atau disebut dengan courts. Jadi ada lapangan ya untuk tiap-tiap orang yang berbeda. Yang pertama adalah disebut the court of the Gentiles. The court of the Gentiles itu adalah untuk orang-orang non-Yahudi. Kemudian ada the court of women untuk para perempuan. Kemudian ada the court of Israel untuk orang Israel. Kemudian ada the court of the priest untuk para imam, saudara. Jadi dibagi menjadi 4 area tersebut. Ya, dan kalau kita melihat apa yang terjadi minggu lalu, kalau Anda hadir minggu lalu, saudara, maka Yesus itu di Kana, di sebuah kawinan,
lalu dia mengubah air menjadi anggur untuk supaya pestanya itu terus berjalan. Ya, tapi hari ini kita melihat dia di Yerusalem bukan keep the party tapi crash the party, saudara. Ya, sebuah national festive event yang besar dan Yesus mengadakan sebuah kekacauan sepertinya di sana. Dan saya ingin mencoba untuk set the scene supaya Anda mengerti apa yang ada di balik the cleansing of the temple. Ya, pembersihan bait suci ini poin saya yang pertama, saudara. Anda bisa melihat ayat 13 sampai ayat yang ke-17 di slide untuk mengikuti alur berpikir yang ada. Nah, apa yang terjadi di sana, saudara, pada waktu Yesus hadir di bait Allah itu, dia kaget karena melihat ada penukar-penukar uang, ya, money changers. Dan ada pedagang-pedagang yang jual kambing domba, yang jual burung merpati, saudara. Dan tentunya baunya itu sangat-sangat menyengat hidung dan suara noise-nya itu begitu memekakkan telinga. Karena ada orang yang tawar-menawar, ada suara kambing, dan seterusnya. Saudara, begitu hiruk pikuk. Kita mencoba bertanya, sebetulnya mungkin Anda sudah Kristen bertahun-tahun, Anda sudah baca ini berkali-kali, mendengarkan dikhotbahkan. Tapi sebetulnya pertanyaannya adalah kenapa Yesus marah? Kenapa Yesus harus mengambil sebuah pecut sepertinya lalu mengusir mereka semua? Pergi dari sini. Kenapa, saudara? Kalau Anda ditanya hari ini oleh orang yang ketemu Anda di jalan, kenapa Yesus marah pada waktu dia datang ke rumah Allah, ke rumah Bapaknya? Saudara, bukan karena ada money changers dan penjual-penjual binatang ini. Enggak sebetulnya. Kenapa, saudara? Karena begini, saya beritahu backgroundnya dulu. Orang-orang yang datang dari berbagai area Romawi itu, saudara, ke Yerusalem untuk berdoa di sana. Mereka tahu ada sebuah requirement yang ditetapkan oleh Musa di kitab Imamat, Anda bisa membacanya, di kitab Keluaran juga, bahwa mereka harus mempersembahkan binatang. Ya, kalau Anda bukan orang yang dari kelas menengah ke atas, maka cuma bisa membawa merpati seperti Maria membawa bayi Yesus. Ya, kalau Anda lebih berada, Anda bisa membeli kambing domba dan seterusnya. Nah, tidak efisien dan sangat repot, saudara, kalau kambing domba itu harus digotong, harus diajak dari kota yang jauh berjalan sampai ke Yerusalem. Nggak mungkin kan? Lebih gampang Anda beli di sana, beli di Yerusalem. Itu yang mereka lakukan dan tidak salah, saudara. Demikian juga mereka juga harus bayar pajak di bait suci itu. Ya, setiap orang Yahudi berumur 20 tahun ke atas mereka harus bayar pajak half shekel namanya. Dan koin itu koin yang khusus, saudara. Koin denari, koinnya Roma, ada gambar kaisarnya, tidak bisa dipakai. Itu sebab mereka harus tukar duit. Nah, itu tidak heran, saudara, ada money changers. Dan Anda bayangkan mereka duduk di sebuah meja, kemudian koinnya ditaruh di depan gitu ya. Mau tukar berapa dan seterusnya. Berapa orang di keluargamu dan kemudian tukar. Saudara, itu yang terjadi. Apakah itu salah? Enggak. Itu menolong mereka untuk bisa beribadah, untuk bisa mempersembahkan korban dengan baik di bait Allah. Tetapi Yesus itu marah bukan karena servis itu diberikan. Yesus marah karena tempat servis itu diberikan. So it's not the what, but the where. Di mana itu dilakukan. Saudara, kalau di dalam slide berikutnya Anda bisa melihat ya. Anda harus pakai imajinasi sedikit karena tidak mengcapture semuanya. Ini adalah gambar model bait Allah, saudara. Kurang lebih seperti ini. Ya, bait Allah yang kedua yang dibangun Salomo itu kemudian dihancurkan, kemudian dibangun lagi. Kalau Anda lihat ada the court of the Gentiles, itu bagian luar, ya paling luar. Tetapi ini sudah ada di temple kompleks dan di sanalah sekarang mereka berjualan. Tadinya enggak, saudara. Tadinya mereka itu berjualan di luar kompleks. Tadinya mereka berjualan tidak terlalu dekat pada temple kompleks. Ya, sekitar di lembah Kidron. Ya, di bawah Gunung Olive itu di luarnya. Tapi sekarang, saudara-saudara kalau pernah ke Tanah Abang, ya saudara akan kesel sekali lihat yang jual itu akhirnya ke bahu jalan, ya kan? Mobil nggak bisa lewat, saudara akhirnya. Kemudian datanglah petugas sekarang yang membersihkan gitu ya. Kira-kira tahan 3 hari terus datang lagi, saudara. Nah, ini yang terjadi.
Mereka itu kemudian memenuhi kompleks bait Allah dan memakai court of the Gentiles itu untuk berjualan. Itu yang membuat Yesus marah, saudara. Dan kalau Anda memperhatikan dengan cermat, peristiwa ini terulang 3 tahun kemudian. Dan saya setuju dengan komentator Hendrickson dan Carson yang mengatakan bahwa ada 2 kali Yesus membersihkan bait Allah. Yang kedua terjadi dicatat di Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas. Sebelum dia naik ke atas kayu salib. Kenapa saudara? Karena orang-orang ini setelah diusir, mereka balik lagi. Tidak beda dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Dan ini yang membuat Yesus marah karena the court of the Gentiles itu berarti orang yang bukan Yahudi. Mereka datang untuk berdoa kepada Allah Yehova. Tapi karena sekarang suaranya itu bising sekali dan baunya itu menyengat sekali, saudara, mereka mana bisa berdoa, mereka mana bisa bertobat, mereka mana bisa sungguh-sungguh datang di hadapan Allah. Kalau pada waktu mereka mau berdoa, mau sungguh-sungguh, mau kusuk di hadapan Allah, yang mereka dengan dan orang, ayolah masa gini mahal dan seterusnya. Saudara, akhirnya orang terganggu untuk berdoa karena isu tersebut. Itu sebabnya saudara, ini bukan masalah ada orang yang berdagang di luar bait Allah. Tadinya nggak apa-apa. Ini juga menjawab kenapa kita punya mesin kopi saudara, ya, tapi tempatnya tidak di tengah-tengah sini. Dan selesai pada waktu kebaktian belum mulai, ya kan? Tidak mengganggu kita. Masalahnya di dalam Yohanes 2 ini sangat mengganggu mereka untuk beribadah kepada Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, betapa beraninya engkau mengubah bait Allah, rumah Bapakku menjadi market, menjadi emporium di dalam bahasa aslinya. Lalu dia membuat sebuah pecut. Nah, jangan salah saudara, pecut ini bukan pecut yang terbuat dari kulit atau terbuat dari metal apalagi, sehingga itu begitu kena binatang, binatangnya mati saudara. Ini adalah kalau bahasa aslinya cord itu sebetulnya cuman seperti jerami, seperti rumput yang diambil saudara, kemudian cuman seperti bulu itu untuk mengusir binatang. Dan pasti Anda perlu alat itu untuk mengusir binatang. Jadi Yesus pada waktu dia marah, marahnya tidak marah yang out of control. Yang karena kebencian, tidak saudara. Dia tidak menyakiti orang, bahkan dia tidak menyakiti binatang. Dia hanya menghalau mereka. Itu sebab seorang komentator mengatakan bahwa bukan kekuatan fisik yang ditampilkan Yesus, tapi kekuatan moral. Keberaniannya secara moral mengusir mereka dari bait Allah. Yesus juga marah saudara yang kedua karena dia tahu orang-orang ini hanya datang ke bait Allah di dalam masa Passover ini. Tetapi sebetulnya ibadah mereka kosong. Mereka cuma melakukannya karena rutinitas, karena keharusan, karena rasa bersalah. Mereka cuma beli kambing domba. Mereka beli merpati. Lalu ya sudah dipotong, lalu mereka berdoa, lalu mereka pulang tanpa ada sebuah pertobatan. Tanpa ada kesungguhan dan komitmen. Sudah mirip dengan banyak orang Kristen hari ini. Seharusnya yang terjadi saudara, mereka itu pada waktu mereka mempersembahkan korban binatang yang mereka baru beli itu. Mereka harusnya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu datang dengan hati yang remuk, hati yang patah, tanda mereka bertobat. Mereka seharusnya berkata, seharusnya aku yang mati. Tetapi binatang ini sekarang harus mati menggantikan aku sebagai tanda menggantikan dosaku. Mestinya aku yang ada di sana. Karena aku telah melanggar perintah Allah. Karena aku tidak mampu mengasihi dia dengan seluruh kekuatanku, seluruh jiwaku, seluruh akal budiku. Aku tidak mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Aku yang seharusnya dihukum. Tapi saudara, mereka tidak melakukan itu. Karena mereka seperti banyak orang Kristen hari ini secara casual, secara rutin datang ke gereja tanpa ada perubahan. Dan Yesus tahu hati mereka. Sebagaimana yang tadi kita baca. Dan saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda juga memperlakukan ibadah minggu seperti itu? Anda datang ke gereja bertahun-tahun mungkin ke gedung seperti ini. Anda mungkin bertahun-tahun datang ke ICC seperti ini. Apakah Anda berkata, ya sudah tradisi lah. Kalau nggak gereja nanti kayaknya ada yang salah. Saudara, kalau Anda datang ibadah
hanya karena kebiasaan, hanya karena untuk membungkam rasa bersalahmu, itu berarti Anda tidak memahami esensi ibadah. Kalau Anda melihat kata-kata refleksi yang ada sebelum ibadah, salah satunya itu bilang begini, saudara. Ibadah itu untuk menginterupsi. Menginterupsi apa? Menginterupsi kecenderungan kita untuk selalu berfokus kepada diri sendiri. I, me, my, mind, myself. Hidupku, pekerjaanku, keluargaku, hobiku. Semuanya tentang kita. Pada waktu Anda beribadah, fokusnya itu pindah dari diri sendiri kepada Allah. Sehingga Anda tidak sembarangan datang di ibadah ini. Berapa dari kita yang datang sebelum ke sini dengan satu doa, Tuhan, biarkan aku melihat kemuliaan-Mu. Biarlah aku mendengar khotbah 30 menit, 40 menit. Ada satu atau dua hal yang betul-betul menggubah aku. Anda berdoa seperti itu? Atau Anda cuma bilang, ya ini mah biasalah hari Minggu orang Kristen ya ke gereja lah. Masa ke masjid, masa ke wihara, masa di rumah gitu ya. Ada gak keinginan saudara untuk bertemu dengan Allah? Orang-orang di zaman itu tidak memiliki itu dan itu sebabnya Yesus marah, saudara. Murid-muridnya teringat, "Zeal for your house consume me." Itu yang ada di Mazmur 69 yang diucapkan Daud dan sekarang menggambarkan apa yang Yesus sedang lakukan. Cinta akan rumah Allah menghanguskan dia. Saya ingin tanya saudara, apa yang menghanguskan Anda? What is it that consumes your life? Tadi kan kita nyanyi ya. Lebih baik satu hari apa? Di pelataranmu, itu maksudnya the court of the Gentiles gitu ya. Kalau saya kontemporerkan lagu itu, kira-kira gini saudara. Lebih baik satu hari di tempat parkir gereja daripada 1000 hari di mall. Daripada 1000 hari di tempat-tempat yang aku suka. Tempat makan, tempat main, tempat nonton. Lebih baik satu hari di parkiran gereja, benar begitu? Atau kita cuma nyanyi karena disuruh nyanyi oleh pemimpin pujian, oleh leading worshiper kita. Saudara, what consumes your life? Apa yang menguasai hidup Anda? Yang menguasai, yang menghanguskan hidup Yesus adalah cinta kepada rumah Bapaknya. Tapi mungkin kita, saudara, sebagian kita dikonsumsi oleh hal-hal yang berbeda. Ada dari saudara yang mungkin dikonsumsi oleh uang. Begitu bangun, mikirnya adalah siapa yang aku bisa tipu hari ini, gitu ya. Siapa yang aku bisa, bukan aku makan apa hari ini, tapi siapa yang aku makan hari ini. Ada orang yang mungkin dikonsumsi dengan penerimaan orang lain. Apa yang aku lakukan harus menyenangkan pasanganku, harus menyenangkan bosku. Apa yang aku bisa lakukan untuk lebih menyenangkan mereka? Saudara, tidak ada Tuhan di sana. Ada orang yang mungkin dikonsumsi oleh seks. Di pikirannya adalah seks terus dan itu mengikat dia. Ada orang yang dikonsumsi oleh relasi, status, popularitas, sehingga di sosial media tiap kali menampilkan sesuatu yang ideal tentang dirinya agar orang mengaguminya. Saudara, apa yang mengkonsumsi hidupmu? Bagi Yesus, saudara, satu hal saja, cinta akan rumah Allah. Apakah Anda dikonsumsi dengan rumah Allah? Anda melihat ada kebaktian yang baru di ICC, Anda terkonsumsi dengan itu dan mengajak orang untuk datang. Anda ingin melayani lagi, memberikan waktu, tenaga, nafas hidupmu yang dari Allah semuanya untuk pekerjaannya. Anda terkonsumsi dengan firman Allah dan Anda membacanya setiap hari. Anda membaca buku-buku rohani untuk lebih mengerti firman Allah. Apakah itu yang mengkonsumsi hidup Anda? Saudara, Anda menjawab itu di hadapan Tuhan secara pribadi.
Yang kedua, saudara, Yesus bukan hanya membersihkan bait Allah, tetapi dia mendirikan bait Allah yang baru. The building of the new temple, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara perhatikan di ayat yang ke-18, para orang Yahudi itu bertanya, tanda apa yang engkau bisa berikan untuk menunjukkan bahwa engkau punya otoritas? Saudara, ini menarik sekali karena mereka tidak mempertanyakan bahwa apa yang Yesus lakukan itu salah. Apa yang Yesus lakukan itu ilegal. Enggak, mereka menerima itu, saudara. Kenapa? Karena mereka sudah baca kitab suci. Di perjanjian lama, di Maleakhi 3 misalnya, ayat 1-3, dikatakan bahwa akan datang Mesias. Dan Mesias ini akan membersihkan rumah Allah. Mesias ini punya sebuah zeal, sebuah passion untuk kesucian Allah. Jadi yang mereka pertanyakan, apakah Yesus inilah Mesias? Itu sebabnya mereka tanya, tanda apa yang engkau bisa berikan? Orang Yahudi memang suka meminta tanda, saudara, itu yang ditulis oleh Paulus nantinya di 1 Korintus. Lalu Yesus sekali lagi memberikan jawaban yang kriptik seperti minggu lalu. Ya kan, ibu, apa urusannya dengan aku? Ini belum waktunya aku mati. Jawaban yang aneh. Ini juga jawaban yang aneh, saudara. Pada waktu dia ditanya, tanda apa yang kau bisa berikan? Jawabannya adalah, hancurkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya lagi. Lu apa hubungannya? What does it mean? Itu pertanyaannya bagi kita. Saudara, dia bicara soal bukan bait Allah di Yerusalem, tapi tubuhnya. Dia bicara tentang kematiannya, dia bicara tentang kebangkitannya di hari yang ketiga. Saudara, kalau saya punya 3 jam, ya saya akan menjelaskan tentang the theology of the temple, saudara. Saya suka bilang di mimbar ini bahwa Alkitab kita itu punya sekitar 20 tema intercanonical. Ya, sehingga kalau Anda melihat seluruh Alkitab dari benang merah tema itu, Anda akan ngerti Alkitab dengan baik. Nah, salah satu benang merah itu adalah temple, bait, saudara. Dari sejak di Kejadian, Allah itu mendirikan sebuah temple sebenarnya, tempat dia bersemayam, yaitu Eden. Eden itu menjadi satu tempat di mana dia bisa datang, kemudian jalan sama-sama dengan Adam dan Hawa, ya kan? Tempat dia bertemu, bersekutu dengan ciptaannya. Tapi kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden itu. Tetapi karena kasih karunia Allah, dia ingin terus mengejar, dia ingin terus datang kepada mereka. Itu sebabnya Musa membangun tabut perjanjian, sebuah kemah yang pindah-pindah tempatnya pada waktu mereka ada di padang gurun. Lalu sampai di zaman Salomo, Daud tidak boleh mendirikan, Salomo mendirikan bait itu. Kemudian dihancurkan, saudara, oleh Babylon. Kemudian saudara dibangun lagi, tapi tidak pernah sama. Nah sekarang apa yang terjadi? Rasul Yohanes ketika menulis Injil Yohanes, dia sangat berfokus kepada temple ini. Itu sebabnya dia membaginya menjadi 2, saudara. Incarnation Temple dan Resurrection Temple. Di pasal 1 beberapa minggu lalu kita melihat bahwa dia adalah firman yang menjadi daging. Ya, dikatakan bahwa he tabernacled among us. Dia berkemah di antara kita. Maksudnya apa? Yesus adalah true temple. Yesus adalah bait Allah yang sejati. Yesus datang sebagai tempat pertemuan antara surga dan bumi, antara Allah dengan manusia. Tapi temple bait Allah inkarnasi ini akan dikalahkan dengan bait Allah kebangkitan. Ini yang dimaksud Yesus ketika dia bilang, rubuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya lagi. Dia bicara soal kematiannya, saudara. Karena dia mengatakan bahwa dengan tubuh kebangkitannya itu, maka sekarang setiap orang yang mau datang kepada Allah, datangnya di dalam Yesus Kristus. Penyalipannya, kebangkitannya, itu adalah the true temple, bait Allah yang sejati. Dia menggantikan semua bait yang Allah ciptakan, final dan ultimate di dalam Kristus Yesus. Apa implikasinya bagi kita? Apa implikasinya bagi Anda dan saya orang modern yang hidup di abad 21 hari ini? Bahwa sekarang Yesus adalah our true temple. Anda tidak perlu lagi datang ke gereja untuk ketemu Yesus. Anda bisa bertemu dengan Allah dimanapun kalau Anda ada di dalam Yesus. Tapi apa implikasinya? Saudara, saya ingin membaginya menjadi 2.
Pertama, saya akan ngomong kepada Anda yang sudah Kristen. Kedua, kepada Anda yang belum yakin Anda Kristen apa bukan. Ayat 23 itu bilang begini, saudara. Bahwa banyak orang yang percaya di dalam masa hari raya Paskah itu karena tanda-tanda yang Yesus lakukan. Tetapi yang menarik, Yesus tidak percaya pada mereka. Dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara, Yesus itu dikatakan di ayat yang ke-25, dia tahu apa yang ada di hati kita. Dia melihat jauh dalam hati kita seperti buku yang terbuka dan dia tidak bisa mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang mengaku percaya. Saya khawatir, saudara, Anda yang mengaku Kristen, mungkin beberapa dari kita terbilang dari orang-orang tersebut. Kristen yang sejati bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi Kristus juga percaya kepada Anda. Apakah Anda adalah orang Kristen yang Tuhan sendiri bisa percaya bahwa engkau tidak akan mengkhianatinya? Engkau tidak akan meninggalkan dia, bahwa engkau tidak akan menomorduakan dia sehingga yang menjadi nomor satu dalam hidupmu adalah karir, uang, popularitas, relasi dan seterusnya. Tapi ini loh berita sukacitanya. Pada waktu Yesus bilang, aku mungkin tidak percaya kamu hari ini. Aku tidak percaya engkau hari ini, tapi aku tetap mencintaimu. Aku tidak mati bagi engkau karena engkau bisa dipercaya. Aku mati bagi engkau supaya engkau bisa dipercaya. Itu yang dia katakan, saudara, kepada Anda yang mengaku Kristen. Bagaimana dia melakukan itu? Saudara, yang sangat menarik adalah setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, Bait Allah itu sekarang siapa, saudara? Gereja. Anda dan saya secara individual dan secara kolektif sebagai gereja adalah bait Allah. Bukan gedung, tapi Anda. Efesus 4 ayat 22 mengatakan bahwa you are the holy temple of the Lord in Jesus Christ. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19-20. Kamu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Dibayar. Jadi begini, saudara, logikanya. Kalau tadinya Yesus itu dikatakan cinta akan rumah Bapa, menghanguskan dia, mengkonsum dia. Apakah itu berubah? Enggak, saudara. Sampai hari ini cinta akan rumah Bapanya menghanguskan dia. Bedanya adalah rumah Bapanya bukan lagi tempel di Yerusalem. Rumah Bapanya adalah Anda dan saya. Itu berarti, saudara, keinginan Yesus yang terbesar, kerinduan Yesus yang terutama adalah melihat Anda, rumah Allah, itu semakin dimurnikan, dibersihkan. Dan Yesus tidak hanya membersihkan bait Allah di Yerusalem, dia terus membersihkan bait Allah yang sekarang, yaitu Anda dan saya. Itu sebabnya, saudara, kadang kita itu berada dalam penderitaan. Ada kesulitan hidup, ada kegetiran hidup yang kita harus lalui. Kenapa? Karena the refiner fire is at work in us. Karena Allah di dalam Kristus sedang membersihkan kita. Itu sebabnya Yohanes dengan sengaja menaruh cerita ini setelah perkawinan di Kana. Yang satu bicara soal conversion dari wine, water ke wine. Yang sekarang bicara soal cleansing. Orang Kristen itu tadinya tidak percaya, bertobat lalu dibersihkan terus menerus supaya lebih banyak berbuah. Itu yang dia akan terus lakukan bagi kita yang mengaku diri Kristen supaya Anda bisa dipercaya oleh Yesus. Supaya saya bisa dipercaya oleh Yesus. Saudara, kapan itu terjadi? Kalau Anda punya pekerjaan yang baik, tiba-tiba bos Anda itu bilang kamu harus memberikan uang pelicin kepada calon supplier atau calon pelangganmu supaya kita bisa dapat orderan. Lalu Anda bilang, saya gak bisa melakukan itu karena saya orang Kristen. Well, kalau kamu tidak melakukan itu, kamu akan kehilangan pekerjaan. Saudara, itu adalah momen yang meminta Anda untuk memilih apakah Anda lebih cinta Allah atau Anda cinta mamon. Itu adalah momen di mana Anda sedang dimurnikan dan keputusan yang Anda pilih
akan menentukan apa Anda adalah orang Kristen yang bisa dipercaya atau orang Kristen yang masih jauh dari kemurnian yang Yesus inginkan. Anda pacaran, Anda berharap bahwa orang ini akan menjadi suamimu atau istrimu suatu hari nanti. Lalu satu kali dia meminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Ada relasi yang tidak senonoh yang dia harap bisa terjadi. Anda harus memilih. Memilih dia atau memilih Tuhan. Anda bilang, wah di Melbourne gak ada yang tahu. Jauh dari orang tua, hidupnya di apartemen gak ada yang tahu kalau sudah malam. Di sana saudara, Anda harus memilih apakah Anda adalah orang Kristen yang dapat dipercaya. Atau masih jauh dari orang Kristen yang murni yang Yesus harapkan. Saudara, dia terus memurnikan engkau. Saudara, kita adalah rumah Allah. Dan Yesus adalah hostnya, dia bukan tamu saudara. Kalau Anda ada teman yang nginep di rumahmu, dia cuma tamu saudara. Anda akan bilang, lu tidur di sofa ya. Malam-malam jangan buka kulkas lalu ngabisin isi kulkasku ya. Tanya dulu, itu namanya tamu saudara. Jangan perlakuan Yesus seperti tamu. Yesus, engkau duduk di sana aja, jangan ikut campur urusan hidupku. Aku mau menerima engkau, tapi jadi tamu aja di rumahku. Jesus is the host. Jesus is the owner. Dia pemilik hidup kita, saudara. Dan kalau pemilik, saudara, dia bukan hanya bisa memindahkan furnitur, sofanya dipindah-pindah, ditata internal layoutnya. Tidak, dia bisa membuang sofa karena dia adalah pemilik. Dan mungkin ada sofa, ada furnitur dalam hidupmu yang perlu dibuang oleh Yesus Kristus. Dan dia berhak melakukannya. Karena dia ingin memurnikan kau. Saudara, Anda yang sudah mengaku Kristen, jangan jadikan dia tamu. Apalagi orang asing. Karena dia adalah pemilik hidupmu. Bagi Anda yang belum percaya, tidak yakin apakah Anda orang Kristen. Dan kalau Anda ada di sini minggu yang lalu, kita melihat Yesus di Kana dan Yesus di Yerusalem. Itu seakan-akan dua orang yang berbeda-beda. Di Kana dia melakukan mujizat air menjadi anggur dengan sangat-sangat quiet. Di belakang layar nggak ada yang tahu kecuali para pelayan. Tapi sekarang saudara dia membuat public spectacle di Yerusalem. Di kawinan itu dia mendatangkan sukacita. Di Yerusalem dia mendatangkan kemarahan yang besar dari para pedagang itu. Pertanyaannya adalah apakah Yesus yang katanya itu lemah lembut dan rendah hati Matius 11 ayat 28 tiba-tiba berubah menjadi Kristus yang jahat, Kristus yang tukang marah? Apakah ini adalah dua sisi dari pribadi yang sama yang terganggu karena multiple personality-nya? Apakah Yesus itu skizofrenik saudara? Jawabannya adalah no, enggak. Yesus tidak menampilkan dua sisi yang berbeda, Jekyll and Mr. Hyde. Tidak saudara, tapi ini adalah dua hal yang menunjukkan pribadi Yesus bahwa dia adalah the real God. Saudara, kita seringkali ingin Tuhan yang ada di imajinasi kita. Kita ingin Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengampuni. Tugas Tuhan nomor satu adalah mengampuni saya. Kalau dia marah dengan dosa saya, dia bukan Tuhan, aku gak mau menyembahnya. Itu yang ada di benak kita saudara. Tetapi aneh ya, kita itu suka memperlakukan Tuhan berbeda dengan realita hidup yang kita miliki. Saya berikan satu metafora yang saya pelajari dari seorang hamba Tuhan saudara. Kalau Anda nyetir, ya Anda naik ke Mount Dandenong misalnya. Jalannya itu berkelok-kelok saudara, ya kan? Lalu Anda bilang capek ya nyetir bolak-balik gitu ya. Yang belakang mau muntah rasanya. Apalagi kalau Anda nyetirnya ngebut kan. Naik kiri kanan, kiri kanan. Lalu Anda bilang begini, udah dah. Saya gak mau peduli dengan jalan yang kiri kanan. Pokoknya saya akan berpikir bahwa jalan ini lurus gitu. Padahal di depan ada jurang. Kalau Anda tidak belok sharp ke kanan, Anda nyemplung ke jurang. Saudara, apakah Anda bisa bilang, saya tidak peduli dengan realita jalan yang berbelok itu. Pokoknya di benakku jalannya harus lurus. Lalu Anda tidak mau belok kanan.
pasti akan Anda nyemplung ke jurang. Saudara, kalau itu realita yang ada, jalan itu make demands on you. Berharap Anda belok. Yang harus menyesuaikan diri adalah Anda, bukan jalannya. Tapi Anda yang menyesuaikan diri. Nah, kalau Yesus adalah realita yang sama, saudara, kenapa Anda berharap Yesus yang berubah demi Anda, bukan Anda yang berubah demi Yesus? Banyak orang yang sulit datang kepada Yesus karena mereka hanya berharap Yesus sesuai dengan imajinasi mereka. Tetapi Yesus yang menjawab doa, kadang dia memang tidak menjawab doa karena dia yang tahu yang terbaik untuk kita. Yesus yang menghibur kita yang terluka, kadang dia harus melukai orang yang sangat terhibur. Benar saudara, kita sekarang mengalami kesusahan, Yesus menghibur kita, kita bersyukur. Tapi jangan lupa kalau Anda terlalu terhibur, Anda akan dilukai oleh Yesus supaya Anda lebih dimurnikan. Jadi saudara, karena dia adalah Allah yang sejati. Dan kalau Anda ingin menyembah Allah yang sejati, maka Anda harus mengizinkan dia melakukan apapun yang dia kehendaki. Tanpa itu, Anda hanya menyembah Allah yang ada di dalam imajinasi Anda. Maukah Anda datang kepadanya? Kalau Anda menjawab ya, itu berarti dia akan challenge semua hal yang menjadi kesukaan kita, bias kita. Dia akan mengkonfrontasi pandangan Anda, kebiasaan hidup Anda, ekspektasi Anda. Dan dia akan melampaui semua nilai-nilai budaya dan prejudis yang kita miliki. Tetapi dia berjanji akan mengubah Anda semakin indah, semakin mengasihi, semakin suci, semakin serupa dengan Yesus sendiri. Mau Anda datang padanya, mari kita tunduk kepala kita.